duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara. Hari ini saya coba membawa kita untuk melihat dua hal yang berbeda tetapi barangkali bisa menjadi bahan permenungan kita sepanjang tahun ini. Pertama adalah tema kita pada hari ini adalah peranan Yosef dan Maria, orang tua dari Yesus, yang sangat mempengaruhi pertumbuhan Yesus. Yesus menjadi seorang tokoh yang amat populer sampai hari ini. Dan barangkali, ya menurut iman saya, mungkin dia akan tetap populer sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana popularitas Yesus dan karya-karyanya yang agung, cara bicaranya, firman-Nya yang begitu memukau, bagaimana dia menjadi seperti begitu, pasti ada pengaruh besar dari Yosef dan Maria sebagai ayah dan ibunya. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita lihat dulu Yesus sebagai tokoh yang populer. Pertama, dia adalah tokoh sejarah. Jadi Yesus yang ibu bapak percaya dan saya percaya, itu Yesus bukan tokoh dongeng, tidak. Dia tokoh sejarah. Bagaimana kita bisa buktikan bahwa Yesus tokoh sejarah? Dalam kitab suci dikatakan begini. Yesus lahir pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah sensus penduduk. Itu peristiwa sejarah. Artinya kita bisa membuka kitab-kitab sejarah dan kita menemukan nama ini. Kita menemukan peristiwa ini. Cacat jiwa di seluruh daerah Yudea. Pada waktu Kaisar Agustus memerintah. Ada beberapa nama lain. Kireneus menjadi wali gereja di mana. Jadi nama-nama itu adalah tokoh sejarah dan Yesus lahir pada saat sensus penduduk itu. Maria dan Yosef datang dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea untuk mendaftarkan namanya sebagai orang penduduk Bethlehem. Jadi Yesus bukan tokoh yang dongeng, tetapi tokoh benaran, sejarah. Yang kedua, Yesus bukan hanya populer karena dia tokoh sejarah, tetapi dia tokoh sejarah keselamatan. Jadi dia bukan hanya tokoh sejarah manusia, tetapi sejarah keselamatan manusia. Kenapa? Karena sebelum Yesus, Allah hanya bersabda dan umat Yahudi, umat Israel itu mendengarkan sabdanya. Tetapi pada waktu Yesus, Allah yang bersabda itu bisa diraba, bisa dipandang, bisa didengar, bisa orang memanggil namanya. Dia bisa berkeliling sambil berbuat baik. Maka Allah menjadi pribadi yang masuk di dalam sejarah manusia. Dan karena itu sejarah manusia disebut sejarah keselamatan sebab Allah masuk di dalam. Bagaimana Allah masuk di dalam itu? Yaitu dengan kelahiran Allah menjadi manusia di tengah-tengah kita. Allah masuk di dalam sejarah manusia. Ini popularitas Yesus yang kedua. Popularitas Yesus yang ketiga adalah dia seorang yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kemudian di dalam perjalanannya itu dia membuat pilihan. Dia tidak hanya tokoh sejarah, tidak hanya tokoh sejarah keselamatan,
Tetapi dia membuat pilihan bahwa keselamatannya itu tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi, tetapi berlaku untuk semua orang. Itu popularitas Yesus. Coba ibu bapak ingat pada waktu dia lahir, malaikat-malaikat berbicara kepada para gembala. Dan apa yang malaikat katakan? Jangan takut. Hari ini aku membawa kabar sukacita bagi seluruh dunia. Jadi tokoh sejarah keselamatan ini adalah sejarah keselamatan bagi seluruh dunia. Dan hari ini Simeon, orang tua di bait Allah itu yang menggendong Yesus, dia mengatakan ini adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi Kristus adalah tokoh sejarah, sejarah keselamatan dan bagi seluruh dunia. Itu pilihan dia. Dan yang terakhir, Yesus tidak hanya menjadi tokoh sejarah keselamatan dan untuk seluruh dunia, tetapi dia memilih orang-orang yang kecil, orang-orang pinggir, orang-orang yang dimarginalisasikan, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang difabel, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Itulah orang-orang yang kepada mereka dia datang membawa kabar gembira. Nah, ini Yesus yang populer dan akan terus populer sampai dunia ini runtuh, dia tetap akan populer. Nah, lalu kita bertanya, kenapa Yesus begitu populer seperti itu? Karena peranan Yosef dan Maria. Kita lihat sekarang peranannya. Keluarga ini pertama adalah keluarga yang sederhana. Penampilan Yosef dan Maria bukan penampilan orang-orang yang hebat-hebat. Tidak. Padahal menurut kitab suci, Yosef adalah keturunan Daud. Daud adalah raja yang paling terkenal. Kalau kita ke Israel harus ke tempat makam dari Daud itu. Karena dia tokoh yang amat terkenal. Nah, Yosef adalah keturunan kerajaan. Tetapi penampilan Yosef dan Maria adalah keluarga yang amat sederhana. Biasa-biasa saja. Tidak menonjol. Seperti khalayak ramai. Biasa-biasa. Orang tidak melihat dia, oh dia luar biasa. Tidak. Dia sederhana saja. Sama dengan kita-kita. Ini pertama. Kesederhanaan keluarga dari Nazaret. Yang kedua. Keluarga ini, Yosef dan Maria adalah keluarga yang taat. Ketaatan ini amat penting. Amat penting. Karena kalau kita tidak taat, benar-benar kehidupan kebersamaan kita akan kacau. Nah, bagaimana Yosef dan Maria taat? Ketaatan pertama adalah ketaatan hukum Tuhan. Nah, mereka datang dari Yerusalem, dari Nazaret ke Yerusalem mempersembahkan anaknya itu. Ketaatan kepada hukum Tuhan. Tadi saya katakan, semua anak sulung laki-laki harus dipersembahkan. Karena ingat peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Nah, ibu bapak, mereka taat kepada hukum Tuhan. Yang kedua, tidak hanya taat kepada hukum Tuhan, tetapi taat kepada hukum pemerintah. Ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk cacat jiwa, mereka jalan dari Nazaret datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Nah, ketaatan ini amat penting, ibu bapak, saudara-saudari. Coba kita bayangkan kalau di dalam satu keluarga ada ketidaktaatan. Suami jalan sendiri karena dia pikir dia benar. Istri juga jalan sendiri karena dia pikir dia benar. Apakah keluarga itu akan damai? Tidak. Tidak. Akan terjadi pertengkaran terus-menerus. Karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dari keluarga itu kita bisa sampai kepada masyarakat. Kenapa kita punya masyarakat kadang-kadang hidup bersama itu menjadi kacau balau? Karena ketidaktaatan.
ketidaktaatan pejabat-pejabat kita, tidak puas dengan gaji, kemudian pencuri. Nah ini ketidaktaatan, bikin kacau. Di mana ketidaktaatan terjadi, hidup bersama akan kacau. Maria dan Yosef memberi teladan kepada kita, taat kepada hukum agama dan taat kepada hukum pemerintah. Yang ketiga dari keluarga ini adalah mereka banyak kali harus menjalani peristiwa-peristiwa pahit untuk dan demi anaknya. Coba kita lihat peristiwa pahit. Bagaimana dalam keadaan perut besar mau melahirkan, mereka cari penginapan tidak dapat. Tidak dapat penginapan itu. Maka Maria melahirkan anaknya di dalam kandang. Mereka berjuang, ini pil yang amat pahit. Sangat pahit pengalaman itu. Yang kedua, baru dilahirkan beberapa minggu, dia sudah menjadi buron. Harus mengungsi ke Mesir. Karena Herodes mau membunuh anak ini. Baru umur 12 tahun, dia sudah hilang. Tertinggal di bait Allah. Ayah dan ibunya berjalan kaki pulang. 4 hari perjalanan. Capek. Ini pil yang amat pahit. Dan kita belum hitung pil-pil yang pahit yang lain. Maria memandang anaknya terakhir kali dalam keadaan yang penuh berdarah. Tidak berdaya disalib. Ini pil yang amat pahit. Dan mereka harus mengalami peristiwa-peristiwa pahit itu demi anaknya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Maria dan Yosef menyimpan dan merenungkan semua peristiwa itu dalam hati. Supaya apa? Mereka belajar dari pengalaman-pengalaman. Nah ibu bapak, di dalam keluarga ini yang sederhana, yang taat, yang mengalami banyak peristiwa pahit tetapi tegar, dan mereka yang belajar dari pengalaman, di dalam keluarga inilah Yesus bertumbuh, berkembang menjadi Yesus yang amat populer. Bagian terakhir dari permenungan ini adalah Imlek. Bagaimana Yesus tokoh sejarah, kemudian yang amat populer karena peranan ayah dan ibunya, bagaimana kita pindah kepada peristiwa Imlek ini. Ada beberapa hal yang kita boleh menyorotinya, tetapi saya hanya coba mengambil beberapa hal supaya kita mengembangkannya untuk anak-anak kita kemudian hari. Pertama, peristiwa yang amat menonjol dalam peristiwa Imlek adalah kumpul bersama-sama. Walaupun orang tinggal di jauh, tetapi cari waktu, cari kesempatan untuk kumpul bersama-sama dalam keluarga. Dan pada saat itu, yang muda biasanya berkunjung kepada yang tua-tua. Orang tua mendapat kunjungan dari anak-anaknya. Besan-besan juga dikunjungi oleh anak-anak. Ini satu peristiwa yang indah sekali. Kebersamaan di dalam keluarga. Kumpul bersama-sama, dan menurut hemat saya pasti ada nilai yang amat dalam di dalam kumpul bersama-sama itu. Yang kedua, yang menonjol dalam kumpul bersama-sama itu, dan inilah yang amat ditunggu-tunggu oleh anak-anak, bagi-bagi angpau. Ya kan? Berbagi. Orang tua berbagi dengan anak-anak yang muda. Dengan maksud supaya apa? Semoga anak-anak nanti berhasil lebih baik daripada bapak dan mamanya. Nah, itu maksud dengan berbagi-bagi itu. Orang tua harap supaya anak-anak mereka nanti menjadi lebih baik, lebih berhasil, lebih sukses daripada ayah dan ibunya. Ini luar biasa, nilai yang luar biasa. Dan yang terakhir yang saya bisa catat dari Imlek adalah
orang selalu kumpul dengan pakai baju merah. Baju merah. Baju merah, warna merah adalah warna kegembiraan. Kita harus memulai satu kehidupan baru dengan wajah yang gembira. Kita tidak boleh masuk kehidupan baru dengan wajah yang sedih. Warna merah itu merupakan satu warna di mana orang menjalani satu kehidupan baru dengan penuh syukur, tetapi pula dengan keberanian dan dengan sukacita dan kegembiraan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita berharap bahwa tradisi yang penuh dengan nilai-nilai ini harus kita kembangkan sedemikian rupa sehingga anak-anak kita pun akan menjadi populer, menjadi orang yang mengabdi kepada kemanusiaan, dan karena itu menjadi terkenal karena mereka hidup untuk orang lain, hidup untuk mengabdi kemanusiaan dalam karya-karyanya. Tidak peduli dia adalah siapa, dia adalah punya jabatan apa, dia adalah punya spesialisasi apa, tetapi dia mengabdi kemanusiaan, dan pengabdian kepada kemanusiaan dengan setia itulah yang membuat orang menjadi populer. Kita berdoa dalam misa kudus ini supaya anak-anak kita dalam keluarga-keluarga kita masing-masing, semoga dengan pertolongan rahmat Allah mereka bertumbuh dan berkembang melalui nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua, ayah dan ibu, sehingga anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang mengabdi kepada kemanusiaan, yang membuat mereka terkenal bukan karena banyak uang, bukan karena jabatannya tinggi, tetapi karena pengabdiannya kepada kemanusiaan. Amin.